Oke, kita bertemu lagi. Nah, kalau posting saya sebelumnya mengkaji tentang topik-topik kualitatif atau topik-topik untuk kuantitatif, sekarang saya menyajikan beberapa topik yang pada dasarnya bisa dikaji secara kualitatif atau kuantitatif. Jadi hanya berdasarkan atas research questionnya saja yang bisa membedakan antara kualitatif atau kuantitatif. Nah, seperti contohnya ini, error analysis in using prepositions of place, ya. Nah, sebenarnya error analysis ini bisa dikaji secara kuantitatif apabila fokus Anda sebagai peneliti hanya mengkaji dari aspek persentasi macam-macam error yang dihasilkan dalam penggunaan aspek grammar. Dalam hal ini adalah prepositions of place, ya. Jadi error analysis dalam hal ini itu adalah kuantitatif pendekatannya dan dianalisis menggunakan percentage atau descriptive statistics. Jadi teknik analisis error itu ya content analysis. Content analysis itu ya ada dua. Kuantitatif yang seperti kata saya tadi pakai percentage, hitung persentasinya saja, ya, berapa macam error yang dihasilkan, aspek error yang dihasilkan. Nah, apabila you mengkajinya dari aspek kualitatif, you tidak mengkaji dari segi angka, dari segi percentage, cuma dari segi aspek-aspek error yang ditimbulkan. Karena itu perbedaan mendasar lagi dari kualitatif dan kuantitatif. Ketika kita berbicara tentang kuantitatif, kita bicara tentang angka, kita berbicara tentang tendensi atau kecenderungan, kita berbicara tentang seberapa banyak dan mana yang paling sedikit. Ketika berbicara kualitatif, kita tidak memperdulikan tendensi, kita tidak memperdulikan cenderung ke fenomena yang mana. Seberapa kecil fenomena itu muncul, itu tetap dinamakan fenomena dan harus disebutkan dalam findings. Jadi error analysis yang dikatakan sebagai kajian kualitatif ya hanya menyebutkan aspek-aspek apa saja yang bisa ditimbulkan, yang bisa timbul ya dalam errors yang dilakukan oleh siswa dalam hal ini tentang penggunaan prepositions. Berikutnya ini, implementing authentic assessment in speaking skill, a case at SMP sekian lah ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, ada dua hal yang bisa digunakan dalam judul ini. Bisa dikaji secara kualitatif apabila, ya saya garis bawahi, apabila authentic assessment ini memang sudah mentradisi digunakan di sekolah tempat Anda mau meneliti. Berarti penggunaan authentic assessment ini sudah menjadi fenomena di tempat Anda teliti. Nah, ini bisa you kaji secara kualitatif. Ya, mungkin research questionnya bagaimana persepsi siswanya, bagaimana persepsi gurunya, bagaimana problem yang dihadapi guru dalam mengajarnya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses engagement siswa dengan menggunakan authentic assessment ini misalnya, dan lain-lain. Itu ya. Jadi perbedaan mendasar itu. Tapi apabila authentic assessment ini tidak pernah diterapkan di sekolah A misalnya, dan you baru mau menerapkannya sebagai peneliti, nah berarti tidak bisa dikaji secara kualitatif, dikajinya secara kuantitatif. Misalnya pengaruh authentic assessment terhadap keterampilan berbicara. Jadi the effect of implementation of authentic assessment in developing student speaking skills misalnya. Jadi kajiannya hanya kuantitatif karena authentic assessment itu you baru terapkan di sekolah tersebut. Ya, you yang mengada-adakan authentic assessment di sekolah tersebut. Ya, dengan kata lain, authentic assessment itu tidak pernah diterapkan di sekolah tersebut, maka you tidak bisa mengkajinya sebagai kajian kualitatif. Nah, ini berikutnya.
teachers' beliefs and practices about intensive English learning. Ini bisa dikaji secara kualitatif, bisa dikaji secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Survei kuantitatif ya, seperti saya bilang tadi, dengan menggunakan angket, dengan jawaban yang terbatas, pakai skala interval, bisa Likert scale, strongly agree sampai strongly disagree ya. Atau survei kualitatif, you mengkaji jajak pendapat terbuka. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu menggunakan pertanyaan terbuka, berupa angket juga karena membutuhkan responden yang banyak. Jadi ciri khas survei itu respondennya harus banyak, itu minimal 100 orang responden ya. Jadi bisa dikaji secara kualitatif dan kuantitatif survei, tapi ya dengan skala besar.